Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas 11 AKL 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang beranggota. Perkenalkan, nama saya Febri Dermawan. Saya Dina Nurfidiana. Saya sendiri Safitri Putri Cairil. Saya Inayatul Mustafidah. Saya Segia Sofia. Latar belakang inti masalah yaitu permasalahan nomor 5, permasalahan nomor 6, dan permasalahan nomor 8. Tuliskan penjelasan dari masing-masing permasalahan-permasalahan pada soal halaman 63 mengenai pajak. Kami membuat ini berdasarkan oleh persoalan tentang permasalahan pajak. Persoalan nomor 5, apakah yang dimaksud dengan sanksi pidana bagi wajib pajak? Berikut adalah jawaban dari kelompok kami. A. Sanksi administrasi. Sanksi administrasi dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, yaitu 1. Sanksi administrasi berupa bunga. 2. Sanksi administrasi berupa denda. B. Sanksi berupa kenaikan. Sanksi berupa kenaikan kepada wajib pajak sebagaimana yang tercantum dalam surat ketetapan pajak dan surat ketetapan tambahan dengan perincian kenaikan sebagai berikut. Perincian kenaikannya yaitu 1. 50% dari pajak penghasilan yang kurang atau tidak dibayar dalam 1 tahun pajak. 2. 100% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipungut dan tidak atau kurang disetorkan. 3. 100% dari pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yang tidak atau kurang bayar. Sanksi pidana. Sanksi pidana adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan, yaitu 1. Sanksi pidana pelanggaran. Sanksi pidana pelanggaran diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang menyangkut tindak pidana perpajakan yang meskipun dilakukan secara tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban, tetap menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sanksi pidana kejahatan. Sanksi pidana kejahatan diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang menyangkut tindak pidana perpajakan dengan sengaja sehingga dikenakan sanksi yang berat, mengingat pentingnya peranan pajak dalam penerimaan negara. Selanjutnya adalah soal nomor 6. Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat berhak memperoleh NPWP. Apakah yang dimaksud dengan persyaratan subjektif dan objektif? Berikut adalah jawaban dari kelompok kami beserta penjelasannya. Dalam pasal 2 ayat 1 UU KUP dijelaskan bahwa setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dalam bidang perpajakan berhak untuk memperoleh NPWP. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Dan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Berikut adalah pihak-pihak yang wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. A. Wajib pajak badan dengan mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak di tempat badan tersebut berdiri. B. Wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya telah melebihi PTKP, penghasilan tidak kena pajak. C. Bentuk usaha tetap atau BUT, yaitu bentuk usaha yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha secara teratur di Indonesia oleh badan atau perusahaan yang tidak didirikan atau tidak berkedudukan di Indonesia. D. Wajib pajak yang berlaku sebagai pemungut atau pemotong pajak atau wajib pajak non-subjek, yaitu bendaharawan negara dan badan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. E. Pengusaha kena pajak. F. Wanita kawin atas namanya sendiri agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban suaminya. Persoalan nomor 8. Siapakah yang dimaksud dengan pengusaha kena pajak terdaftar? Pengusaha kena pajak terdaftar. 1. Pengusaha kena pajak. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan,
memanfaatkan barang tidak terwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor barang atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Penutup atau kutipan. A. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama 1 tahun baku melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto dan penerimaan bruto tidak lebih dari jumlah yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. C. Surat keterangan terdaftar disingkat SKT adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak atau KPP atau KPZKP sebagai pemberitahuan bahwa wajib pajak telah terdaftarkan pada kantor pelayanan pajak KPP tertentu yang berisi NPWP dan kewajiban perpajakan wajib pajak. D. Surat pengukuhan pengusaha kena pajak yang disingkat SPPKP adalah surat yang diterbitkan oleh KPP atau KP2KP sebagai pemberitahuan bahwa pengusaha telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak pada KPP tertentu yang berisi identitas dan kewajiban perpajakan pengusaha kena pajak. Berikut adalah foto dokumentasi dari kolaborasi kelompok kami. Terima kasih sudah menonton.